Apabila saya seorang marketer atau pemasar dengan pasar muslim sebagai objeknya, maka saya harus membangun kembali kepercayaan tersebut agar produk yang kita tawarkan bisa menjadi maksimal. Seperti apa? Yaitu menciptakan Islamic branding, yaitu mengikuti semua aturan atau sesuai dengan kaidah atau syariat-syariat Islam yang berlaku. Lalu, dalam membangun kepercayaan tersebut, tentunya ada beberapa indikator yang bisa membangun kepercayaan setiap konsumen atau calon customer, yaitu seperti adanya kejujuran, keteguhan, dan kepuasan terhadap konsumen itu sendiri. Dan jika dilihat, negara Prancis merupakan masyarakat yang mayoritas Islam. Itu akan menjadikan sebuah peluang yang mudah untuk menjadi pasar muslim di dunia, dan juga menjadi potensial untuk menawarkan produk-produk yang berbau muslim. Nah, dengan menerapkan Islamic branding tersebut, maka perlu adanya seperti logo yang halal, serta bahan-bahan atau komposisi yang bisa dijelaskan kepada calon customer bahwa produk yang ditawarkan oleh kami ini merupakan produk yang halal, produk-produk yang memang bisa dikonsumsi dengan baik, sehingga akan membangun sebuah kepercayaan dari customer tersebut. Tidak hanya itu juga, sesuai dengan syariat-syariat Islam, maka salah satunya adalah menerapkan sikap jujur, sikap berkata jujur. Dari apa yang kita tawarkan, kita harus bersikap jujur sehingga apa yang dirasakan oleh konsumen nanti sesuai dengan apa yang kita tawarkan. 2. Bagaimana cara atau strategi Anda untuk bisa mempertahankan target pasar muslim di negara kita? Tahu bahwa Prancis merupakan salah satu negara di Eropa yang mempunyai penduduk muslim terbesar. Untuk mempertahankan target pasar muslim di negara seperti Prancis yang memiliki salah satu populasi muslim terbesar di Eropa, sebuah bisnis tersebut harus mengikuti prosedur yang mempertimbangkan kebutuhan, nilai, dan kepentingan umat muslim tersebut. Berikut beberapa strategi yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, menyediakan produk dan layanan halal sesuai dengan sasaran pasar. Pastikan produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan standar halal seperti makanan dan minuman halal, produk perawatan kulit, dan produk lainnya yang memenuhi persyaratan halal. Yang kedua, penyediaan tempat ibadah. Di kota-kota dengan komunitas muslim yang signifikan, mempertimbangkan untuk mendukung pembangunan masjid atau tempat ibadah umat Islam atau kerjasama dengan mereka dalam proyek-proyek sosial. Yang ketiga, kerjasama dengan komunitas muslim, membangun hubungan yang kuat dengan komunitas muslim setempat, terlibat dalam acara-acara budaya dan keagamaan, serta saling mendukung acara-acara amal, dan inisiatif sosial yang diadakan oleh komunitas menghargai terhadap perayaan. Nah, selanjutnya yang keempat ini menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi para konsumen, maka akan tercipta lingkungan yang nyaman, saling menghormati, serta menerima segala perbedaan tanpa memandang agama atau latar belakang budaya di Eropa, lebih tepatnya di negara Prancis. Kemudian yang kelima, menawarkan produk atau variasi yang memenuhi kebutuhan komunitas muslim. Yang paling penting dalam menawarkan suatu produk atau variasi ini adalah memahami terlebih dahulu betapa beragamnya komunitas muslim, di mana di dalamnya itu termasuk adanya budaya, agama, dan perbedaan lain. Setelah memahami itu semua, kita bisa berkolaborasi dengan pengusaha muslim lainnya atau dengan produsen lokal dalam memenuhi kebutuhan komunitas muslim ini dengan menawarkan produk unik dan menarik. Nah, jika produk yang dihasilkan ini memiliki keunikan atau ciri khas yang berbeda dengan produk lainnya, tentunya akan lebih banyak peminatnya karena keunikan dari produk yang dihasilkan tersebut. Kemudian yang keenam, promosi khusus pada acara tertentu. Dengan mengadakan promosi khusus ini pada saat acara-acara tertentu, contohnya seperti perayaan budaya lokal
atau acara penting umat Islam, ini akan dapat menarik perhatian konsumen sehingga dapat mempertahankan target pasar umat Islam di negara Prancis. Dan selanjutnya yang terakhir, memberikan sertifikasi atau pelabelan halal. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam strategi menyasar pasar Muslim di Perancis. Karena sertifikasi atau pelabelan halal ini merupakan salah satu faktor penentu pembelian konsumen. Dengan demikian, konsumen akan lebih percaya terhadap produk yang digunakan atau dikonsumsinya. Dan 3. Kenali potensi pasar, lakukan analisis apa potensi yang ada di negara tersebut. Negara Prancis merupakan salah satu negara yang berpendudukan minoritas muslim. Namun, produk halal masih menjadi isu yang menarik di negara tersebut. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya topik halal dalam event internasional yang mereka gagas. Oleh karena itu, saat ini industri halal sudah menjadi kebutuhan di seluruh dunia, walaupun dengan motivasi yang berbeda. Untuk negara mayoritas muslim, industri halal merupakan sebuah jaminan dari negara untuk seluruh penduduknya supaya tidak ada keraguan dalam menggunakan produk, sehingga senantiasa mengikuti perintah agama yaitu mengkonsumsi dan menggunakan produk halal. Sementara itu, bagi negara dengan penduduk minoritas muslim, tentu hal tersebut adalah sebuah peluang yang sangat besar. Di negara-negara tersebut, halal dianggap sebagai tolak ukur untuk menjamin keamanan dan kualitas suatu produk. Karena proses sertifikasi halal terdapat pada tahap akhir yaitu ketika produk telah memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan, baru proses sertifikasi halal dilakukan. Nah, terdapat beberapa potensi di Prancis, khususnya di Prancis Selatan bagi produk halal ini. Yang pertama, jumlah penduduk Prancis Selatan yaitu sekitar 25 juta penduduk. Hal tersebut merupakan sebuah potensi yang sangat besar dan menjanjikan. Kemudian yang kedua, produk Prancis Selatan mempunyai GDP sebesar 33.000 euro. Angka tersebut merupakan angka yang lebih tinggi dibandingkan wilayah Prancis lain seperti Ile-de-France. Kemudian yang ketiga yaitu pada tahun 2021 tercatat sekitar 5.720.000 orang muslim, yaitu sekitar 9% dari total populasi seluruh Perancis. Perancis juga merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di Eropa Utara, yaitu sekitar sepertiga dari total muslim secara keseluruhan di sana. Di Perancis, mayoritas masyarakat muslim itu tinggal di wilayah kota Marseille dan Lyon. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang memiliki industri halal yang lebih maju dan komprehensif tentunya memiliki peluang yang besar untuk memperkenalkan produk-produk halal tersebut ke Prancis. Terlebih, hampir setengah dari populasi muslim di Prancis tersebut adalah generasi muda, yaitu di bawah sekitar 24 tahun, sehingga akan lebih mudah dan terbuka pada produk-produk baru yang berkualitas. Yang keempat, yaitu terdapat sebuah platform yang ditunjukkan untuk mempromosikan produk dari pengusaha Indonesia di wilayah Prancis, khususnya Prancis Selatan, yaitu seperti Gulali dan Gularin di www.gularin.com. Nah, platform ini itu adalah sebuah tempat untuk menunjukkan hasil karya dan produk dari Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 28 Januari 2021 dan hingga saat ini sudah memiliki 31 anggota aktif. Platform ini bukan e-commerce akan tetapi lebih sebagai katalog yang akan mempertemukan antara pembeli dengan produk dan penjual dari Indonesia. Platform ini tentunya sangat bermanfaat untuk mendukung dan mempromosikan UMKM
serta produk-produk dari Indonesia ke para konsumen di Prancis. Kemudian, setelah melakukan analisis, kami mendapatkan bahwa terdapat beberapa peluang atau potensi yang ada di negara Prancis. Yang pertama yaitu potensi makanan halal. Bagi konsumen muslim, memilih produk halal merupakan suatu keharusan dan merupakan perintah agama berdasarkan ajaran Islam. Di sisi lain, konsumen non-muslim menghargai dan tertarik pada produk halal karena manfaat kesehatan dari makanan tersebut. Selain itu, dengan sertifikasi halal produk tersebut akan lebih memberikan informasi yang transparan karena pada proses audit halal semua bahan yang terkandung di dalamnya itu harus dijelaskan secara terbuka dan dapat dilacak asal-usulnya. Kemudian, target market dari produk makanan halal ini pada umumnya adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Prancis dan Eropa. Akan tetapi, target market ini dapat diperluas dengan menargetkan pasar potensial yang berasal dari warga negara Prancis atau warga negara asing yang tertarik dengan kuliner Indonesia seperti warga negara Prancis Muslim keturunan Afrika Utara. Hal tersebut dikarenakan mereka biasanya terbiasa mengkonsumsi makanan halal dan tidak asing dengan produk makanan yang berempah. Potensi pasar selanjutnya yakni pada bidang kosmetik. Pasar kosmetik halal di Indonesia sendiri merupakan pasar yang cukup besar dan menjanjikan bagi produsen. Konsumen halal juga menjadi salah satu produk halal yang diminati oleh konsumen muslim di Perancis. Hal ini akan sejalan dengan meningkatnya kesadaran konsumen muslim di Perancis terkait pentingnya produk halal dan sertifikasi halal. Selain itu, Perancis juga memiliki pasar kosmetik yang relatif luas dan mencangkup kawasan Uni Eropa, Amerika, dan juga Jepang. Ketiga kawasan tersebut merupakan potensi yang besar untuk pasar kosmetik halal, sehingga potensi pasar kosmetik halal di Prancis khususnya didukung oleh industri keuangan syariah yang berkembang di negara tersebut. Nah, adapun prosedur impor kosmetik ke negara Prancis, yakni yang pertama itu harus memenuhi persyaratan standar keamanan dan juga efektivitas. Yang kedua harus memenuhi peraturan Uni Eropa seperti memiliki berkas teknis yang terstruktur dengan baik serta memiliki dokumentasi atas bahan kimia, mikrobiologi, dan toksikologi yang digunakan. Nah, adapun dokumen teknisnya itu meliputi data lembar data teknis atau TDS, lalu lembar data keselamatan SDS, dan sertifikasi analisis atau COA. Sehingga informasi yang diperlukan dalam dokumen tersebut bergantung pada berbagai faktor seperti jenis bahan yang akan dipasok atau buyer. Lalu potensi pasar selanjutnya yakni pada obat-obatan. Pasar obat-obatan untuk umat muslim khususnya di negara Perancis memiliki potensi yang signifikan dikarenakan obat-obatan merupakan kebutuhan penting dalam kesehatan. Terlebih lagi obat-obatan yang telah disertifikasi halal sehingga menjamin bahwasanya obat-obatan tersebut diproduksi dan diformulasikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, terdapat beberapa prosedur impor pada produk obat-obatan ke negara Perancis, yakni harus memiliki lisensi impor atau otorisasi pemasaran atau bisa disingkat dengan MA di seluruh Uni Eropa. Sehingga untuk mendapatkan izin edar atau marketing authorization atau disingkat dengan MA untuk suatu obat, distributor harus mengajukan MA ke Badan Pengawas Obat dan Produk Kesehatan Prancis atau Agensi Nationale de Sécurité des Médicaments et des Produits de Santé. Nah, di sisi lain terdapat beberapa tantangan dalam menargetkan pasar Perancis. Antaranya yang pertama itu kurangnya tenaga kerja yang memahami persyaratan terkait syariah dan penerapannya pada praktik industri halal, termasuk kurangnya pemahaman tentang
arti halal dan persyaratan apa saja sih yang harus dipenuhi agar semua produk menjadi halal. Yang kedua, perlunya menerapkan akreditasi yang diatur dengan baik dan sistem manajemen halal yang diterima secara global. Yang ketiga, mempersiapkan auditor halal yang memahami halal terkait teknis produk sekaligus memahami konsep halalnya juga. Yang keempat, harus ada upaya untuk mendapatkan pengakuan global tentang halal. Maka dari itu, perlu dilakukan branding bahwasanya produk halal cocok dikonsumsi bagi konsumen muslim maupun non-muslim. Branding tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh kalangan akademisi, melalui media massa, maupun dengan cara lain yang dapat diakses oleh masyarakat luas.